Prof Hipnu, kita tahu sidang dakwaan baru dari jaksa ini ditunda. Harusnya esok tanggal 6, tapi kemudian menjadi tanggal 13 Agustus. Dalam perspektif Prof Hipnu, sebenarnya senario saling adu cepat antara sidang pra-peradilan dan juga sidang pengajuan ataupun dakwaan baru dari jaksa ini seperti apa saling adu cepat keduanya ini? Ya, disitulah akibat dari suatu KUHP baru. Memang di dalam KUHP baru ditentukan jika seseorang terdakwa mengajukan pra-peradilan harus menunggu pada pra-peradilan selesai. Sehingga mau tidak mau pra-peradilan harus selesai. Pertanyaannya kapan selesainya kalau semua diajukan? Ini yang saya kira sebagai bentuk implikasi dengan KUHP baru. Kalau dulu enggak, memang adu cepat juga. Tapi itu dikatakan tidak baik. Nah sekarang kondisi seperti ini menjadikan pra-peradilan bisa 4 kali, 5 kali, yang akhirnya tanda petik. Makanya kalau kemarin putusan pengadilan Jakarta agak sedikit menunda, ya memang akhirnya menunda. Itu sebagai langkah daripada seorang tersangka. Yo sah saja, bagaimana juga itu suatu usaha untuk melakukan suatu koreksi. Dengan demikian dalam hal seperti ini, tampaknya memang nanti Hakim Jakarta Selatan juga harus menunggu dulu terhadap pra-peradilan yang sudah diajukan di sini. Nah, disinilah saya kira sebagai tepat. Makanya sering saya sampaikan kepada Bapak-Bapak Hakim, kayaknya ini harus adu cepat. Begitu suatu putusan sudah diputus tentang pra-peradilan, pokok perkara harus dilimpahkan. Artinya kecepatan memonitor suatu putusan kapan, jam berapa, itu harus tepat juga, segera diajukan. Tapi pertanyaannya apakah langkah seperti itu, kan gitu kan? Yeah. Kan ini tidak efektif, tidak enjoy kan gitu kan? Harus jelas gitu. Lah di sini inilah Mbak, saya kira ini suatu PR bagi pembuat undang-undang waktu itu yang kita sudah sampaikan catatan-catatan. Tampaknya ini juga akan digunakan untuk dalam tanda petik memperlambat pokok perkara di dalam suatu persidangan. Baik, Prof Hipnu, banyak yang belum mengetahui juga sebenarnya untuk pengajuan pra-peradilan ini bisa diajukan berapa kali atau tidak ada batasan, bisa diajukan terus-menerus? Ya, sepanjang kan objek pra-peradilan itu kan ada 9 upaya paksa, ditambah 4 lagi di luar upaya paksa. Berarti kalau kita semua diupayakan itu paling tidak ada 14, Mbak. 14 pra-peradilan yang harus menunggu yang terjadi. Itu yang terjadi. Karena 9 tambah 4 atau tambah 5. Nah, artinya seseorang tersangka punya hak untuk mengajukan 15. Setelah 15 kali baru pokok perkara. Ini kalau menggunakan kesempatan tentang pra-peradilan yang dilakukan dari objek 158. Itu Mbak, ini memang agak lama nanti. Belum lagi kalau mundur-mundur itu artinya memang pemohon belum hadir atau termohon mundur lagi ya. Ini akhirnya asas cepat, sederhana, biar ringan yang didoktrinkan dalam ilmu hukum tidak tercapai. Oke, jadi apa yang kemudian harus disiapkan oleh pihak Dr. Tifa sendiri mengingat sudah pengajuan pra-peradilan? Di sisi lain, jaksa juga sempat menyebutkan bahwa sudah menyiapkan amunisi baru, sudah akan menyiapkan perbaikan. Tapi kalau dari sisi Dr. Tifa ini seperti apa yang harus dipersiapkan? Ya, kalau di sisi Dr. Tifa kan sebagai tersangka. Tersangka ini posisinya adalah objektif yang subjektif. Sehingga bagaimana karena ini sebagai bentuk pencemaran sama pencemaran baik sama fitnah adalah bukti-bukti tentang pencemaran, bukti-bukti tentang fitnah. Itulah yang dilakukan. Apakah iya dilakukan di mana dan sebagainya itu. Dan itu pun harus juga ketemu yang mengadukan. Di mana Bapak, di mana tempatnya, jam berapa. Itulah sebagai nanti konfrontasi antara tersangka dan pelapor di dalam suatu pemeriksaan tadi, antara terdakwa dan pelapor dari aduan terhadap fitnah ataupun pencemaran nama baik. Ketemu nanti Mbak di dalam suatu persidangan seandainya nanti sudah masuk pada pokok perkara terkait dengan pelimpahan ini yang kemudian disidangkan masuk materi. Begitu kira-kira. Baik, apa yang menjadi pertimbangan hakim paling signifikan Prof Hipnu terkait dengan pengajuan pra-peradilan ini untuk dikabulkan atau tidaknya? Kalau yang terkait diajukan, artinya begini, hakim akan melihat pada konteks hukum yang sudah terbit, ataukah berpikir progresif. Tapi biasanya hakim cenderung pada ketentuan 158 yang dirumuskan secara lex stricti di dalam pasal yang ada dalam KUHP. Kecuali itu diujikan dalam Mahkamah Konstitusi, itu baru sebagai bentuk perkembangan baru. Kan itu.
Ini seperti penetapan tersangka itu kan yang baru, tadinya dari Mahkamah Konstitusi kemudian diadopsi di dalam KUHP baru. Lah, disinilah saya kira nanti hakim akan ada dua pilihan, apakah mengacu pada KUHP ataukah tidak. Kalau mengacu pada KUHP ditolak, tapi kalau mengacu pada perkembangan dinamika yang menurut hakim itu bagian dari hak untuk mengoreksi, ya juga bisa dikabulkan. Oke. Disitulah nanti lihat perkembangan apa yang akan diumumkan dalam putusannya. Gitu. Lalu bagaimana dengan jaksa, Prof. Ibnu? Ketika dakwaan pertama jaksa kita ketahui ini sudah kandas, dakwaan disebut tidak cermat, kemudian tidak jelas, tidak lengkap juga. Apa yang harus diperbaiki dan juga dipersiapkan oleh jaksa terutama untuk dakwaan yang baru ini? Ya, kalau terhadap jaksa kan sudah diperbaiki di dalam sebagai bentuk koreksi. Makanya saya katakan dalam sistem peradilan pidana itu ada dua koreksi di peradjudikasi pra peradilan, koreksi di adjudikasi adalah perlawanan yang sekarang eksepsi ini. Oleh karena itu dalam seperti ini sekarang kejaksaan mengkoreksi yang kemudian diajukan kembali. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, Mbak, bukan pertanyaan problem yang bagus dalam pembuktian KUHP baru itu adalah pembuktian yang terbuka. Kalau dulu pembuktian itu hanya sampai pada penuntut umum, yang kemudian pengadilan memeriksa, sekarang terdakwa bisa mengajukan bukti-bukti yang lain di luar penuntut umum. Itu yang disebut pembuktian terbuka. Dengan demikian, Dr. Tifa ini bisa mengajukan bukti-bukti baru lagi di luar yang disampaikan penuntut umum untuk mengacu pembuktian. Karena bukti itu akan bernilai apabila terkait dengan bukti yang lain, apabila terkait dengan saksi yang lain. Disitulah nanti menariknya di dalam KUHP baru yang tadinya pembuktian tertutup dari penuntut umum sekarang terbuka. Artinya di situ pun juga dikatakan bahwa segala hal bukti sepanjang diperoleh sah menjadi alat bukti. Nah, disinilah Dr. Tifa juga harus mengimbangi bukti-bukti yang disampaikan di luar yang sudah ditentukan oleh penuntut umum sehingga menjadi imbang. Itulah yang sekarang di dalam KUHP baru. Oke, berdasarkan KUHP baru yang tadi Prof. Ibnu sebutkan, artinya pembuktian bisa secara terbuka. Apakah memang semua ini dianggap sah atau memang adakah pengecualian, terutama dalam perspektif KUHP baru ini, Prof? Enggak, bukti-bukti baru kan kita itu kan sekarang kan pendekatan pemeriksaan kan pemberikan akusatur. Akusatur dulu namanya inquisitur sebagai objek, sekarang menjadi akusatur sebagai subjek yang sama. Ketika sebagai subjek yang sama di sini, seorang tersangka itu adalah punya kewajiban, punya hak juga untuk mengajukan bukti-bukti di luar yang sudah dibuktikan kemarin. Sehingga di sini nanti hakim akan melihat. Makanya hakim pun juga bisa menilai bukti ini bernilai atau tidak. Pengamatan hakim dari A sampai Z, bagaimana bukti tadi relevan atau tidak, bernilai atau tidak. Disitulah yang menjadikan uji di dalam suatu konsep pemeriksaan setelah surat dakwaan tadi diperbaiki dan disidangkan pada masuk perkara. Dengan demikian akan menarik nanti apakah bukti apa yang dilakukan oleh penuntut umum masih itu saja, apakah penasihat hukum mengajukan bukti-bukti baru lagi yang tetap sah bernilai di dalam suatu pembuktian di dalam persidangan. Baik, kita akan lihat dan kita tunggu bagaimana bukti-bukti baru yang nanti akan dihadirkan oleh para pihak dan kita akan lihat bagaimana ini bergulir. Tapi terima kasih.